Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo budaya, salam kebajikan, Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Merah Putih, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Okia Syatun Hasanah dengan NIM 053. nama saya Nurul Amalia dengan NIM 039. Perkenalkan, nama saya Lutfi Yosifar Randani dengan NIM 058. Saya Fabra Milgasuani dengan NIM 044. Nama saya Syafal Putra Pratama dengan NIM 0009. Di sini saya akan membacakan diskusi dari kelompok kami, kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak SD di Malang. Kejadian yang menimpa siswa SD berusia 13 tahun bermula pada korban yang dibawa pada suatu tempat dan terjadilah pemerkosaan. Setelah kejadian tersebut, istri dari pelaku mengetahui kejadian itu. Kemudian istri pelaku sempat menyudutkan korban dalam kondisi yang sangat tertekan. Lalu korban dijemput dengan 8 orang yang usianya sebaya dan juga rekan korban di lingkungan panti asuhan atas dasar suruhan istri pelaku. Korban dibawa ke Tanah Lapang Araya, Kecamatan Blimbing, kemudian disitulah korban dipukuli hingga wajahnya berdarah. Tak hanya itu, para pelaku pengeroyokan itu juga mengambil ponsel dan uang sejumlah 40.000 milik korban. Setelah itu, korban diajak berfoto bersama dan diantarkan pulang ke panti asuhannya. Hal seperti ini merupakan tindakan yang sangat keji, karena hingga saat ini siswi kelas 6 SD itu mengalami depresi dan juga trauma, dan hingga membuat korban terus histeris dan tidak mau makan. Keterkaitan kasus pelecehan ini dengan Pancasila yaitu sesuai dengan sila Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yang menuntut setiap warga negara untuk beragama. Maka sudah jelas, ketika manusia mengaku beragama, harusnya berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan terlarang yang mendapatkan dosa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia seharusnya saling memanusiakan sesama umat manusia. Jika kita melakukan tindakan tidak baik, kita sudah pasti tidak memiliki adab sesama manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jika kita melakukan pelecehan seksual, dapat mengakibatkan konflik, perseteruan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pelecehan seksual bukan perilaku yang baik dan tidak terpuji, maka perilaku tersebut sangat dikecam oleh pemerintah agama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelecehan termasuk perilaku yang tidak terpuji, namun masih banyak yang kita temui korban tidak mendapatkan perlakuan keadilan. Saya akan membacakan kasus yang selanjutnya, yaitu pelecehan seksual yang menimpa 12 santriwati di Bandung. Diterangkan juga mengenai kronologi di Indonesia dan dilansir oleh detik.com, yaitu memperkosa 12 santriwati selama 5 tahun atau dari 2016 sampai 2001. Hal itu berdasarkan salinan dakwaan yang diterima detik.com telah dibacakan oleh Kejaksaan Negeri Bandung bahwa terdakwa sebagai pendidik guru pesantren antara sekitar tahun 2016 sampai 2001 telah melakukan perbuatan asusila terhadap santriwati dari 12 korban. Santriwati tersebut berasal dari Garut yang diperkosa 7 orang hamil dan melahirkan, diantaranya mempunyai 2 anak sehingga total dari korban asal Garut tersebut adalah 8 dan sekarang sudah berada di ibunya masing-masing. Jika mengamati pada keberadaan unsur kekerasan, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual yang berkaitan dengan Pancasila. Sila ke-1, yaitu kita sebagai manusia mempunyai keyakinan dalam beragama, maka sebab itu kekerasan sangat tidak diperbolehkan dalam agama. Sila kedua, yang dimana seharusnya seorang perempuan itu harus mendapatkan rasa kasih sayang dan keadilan, bukan malah mendapatkan kesengsaraan. Sila ketiga, jika kita melakukan kekerasan seksual dapat mengakibatkan pertentangan antara pelaku dan keluarga korban tersebut.
Sila keempat, kekerasan seksual bukanlah hal yang terpuji. Oleh sebab itu, kekerasan seksual sangat tidak diperbolehkan oleh pemerintah dan agama. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, banyak sekali di antara kita korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Di sini saya akan menceritakan kronologi kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Riau. Kasus ini menjadi viral setelah Komahi mengunggah sebuah video pada tanggal 4 November tahun 2021 yang berdurasikan kurang lebih 13 menit dan video tersebut telah ditonton 2 juta kali. Dalam video tersebut, si mahasiswi ini menceritakan pelecehan yang terjadi pada tanggal 27 November 2021 ketika ia menemui Syafri di ruangan dekan fisik Universitas Riau untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saat itu di dalam ruangan tersebut tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Nah, selama sesi bimbingan, kata si mahasiswi ini, Bapak Syafri tersebut mengatakan kata-kata yang membuatnya tidak nyaman, seperti kata I love you. Terus habis itu, si bapak ini mulai memegang badannya si mahasiswi dan mencium kening dan pipi. Lalu si mahasiswi ini tidak nyaman. Terus si bapak ini mengatakan kepada mahasiswi ini begini, mana bibir, mana bibir. Habis itu si mahasiswi ini menolak dan Bapak Syafri ini mengatakan ya udah kalau tidak mau. Akhirnya mahasiswi ini merasa ketakutan. Mahasiswi ini tuh langsung menundukkan kepala. Mahasiswi ini telah melaporkan kejadian ini kepada rektor, namun tidak ada respon yang baik. Akhirnya mahasiswi ini melaporkan kepada Polresta Pekanbaru. Akhirnya Bapak Syafri Harto ini membantah akan kejadian tersebut. Menurutnya tuduhan itu berkaitan dengan kabar bahwa dirinya akan maju pada pemilihan rektor Unri tahun depan. Syafri juga mengancam si mahasiswi ini sebanyak 10 miliar atas pencemaran nama baik. Baik, saya akan menceritakan tragedi bocah 7 tahun di Depok menjadi korban hawa nafsu bejat tunangannya. Tragedi pada bulan lalu yang tepatnya pada hari Rabu 26 September 2018 pada pukul 18.16 WIB, seorang siswa sekolah dasar SD yang berinisial M masih berumur 7 tahun telah menjadi korban pelampiasan nafsu bejat yang juga dilakukan oleh pelaku yang berinisial R yang berumur 50 tahun, yaitu tetangga korban. Pelaku tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, tapi dari pihak keluarga korban sangat menyayangkan belum adanya tindakan lanjut penyelidikan kasus ini. Muhammad Syarifuddin Amin, pengacara korban, mengatakan peristiwa ini diketahui dari warga sekitar, kemudian kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kita mengetahui informasi ini dari rumah warga sekitar rumah korban. Informasi yang telah didapatkan dari warga setempat, perbuatan bejat itu telah dilakukan dalam sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di rumah itu tersangka melakukan pencabulan terhadap korban dengan alas lembar kardus paparnya. Kami melanjutkan, kasus ini sudah dilaporkan ke penyelidik pada hari Senin 3 September 2018 bulan lalu. Hanya saja belum sampai saat ini penyelidik belum melakukan tindakan lanjut dari laporan tersebut. Ini yang kami sesalkan. Kasus ini berjalan lambat. Kalau seperti ini sampai kapan? Kami khawatir akan ada lagi korban-korban berikutnya. Kami sangat menyayangkan lambatnya penanganan kasus ini, ucapannya. Keluarga dan korban didampingi oleh kuasa hukum pun mendatangi kembali Polresta Depok untuk menanyakan kembali kelanjutan kasusnya. Dia yang melanturkan, jika kasus ini tidak lanjuti, maka pihaknya akan melaporkan ke Mabes Polri didampingi Komisi Perlindungan Anak. Hal yang sangat disayangkan dari kasus ini, pihak kepolisian lambat untuk melakukan tindakan lanjut. Itu membuat keluarga dan korban merasa tidak dihargai sebagai warga negara. Baik, saya akan menganalisis kasus berdasarkan teori yang telah diambil. Pelecehan seksual pada anak dapat menimbulkan gangguan mental anak. Perilaku tersebut
menyimpang, sangat buruk dan tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku dan dapat merusak generasi penerus bangsa dan negara. Pernahkah Anda berpikir apa yang menjadi penyebab pelecehan seksual dan bagaimana cara untuk mengatasi atau mencegahnya? Ada beberapa faktor pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak, yaitu karena untuk ingin memenuhi puasan hawa nafsu, tidak adanya iman, dan kontrol diri yang lemah sehingga melakukan hal yang keji kepada Tuhan. Pada korban, pelecehan seksual tersebut bisa terjadi di mana saja, baik sekolah, jalan, toko, rumah, tempat-tempat lainnya. Akibat yang ditimbulkan oleh pelaku akan bertambah pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Korban yang dilecehkan akan bertambah sakit pada kejiwaannya, trauma yang berat, merasa ketakutan, gelisah, nafsu makan menjadi berkurang, berat badan menurun, sering mengurung diri, dan lain-lain. Kejahatan itu dapat dilihat bentuk kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki juga dapat dilecehkan oleh pelaku. Orang tua anak haruslah selalu mengawasi si anak atau menjaga anak dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak membiarkan anak pergi sendirian pada saat malam hari. Pelaku yang telah melakukan kejahatan tersebut haruslah segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan harus ada keadilan terhadap korban, agar pelaku merasa jera dan agar tidak adanya lagi korban-korban yang berikutnya. Dari kasus tersebut, pelecehan terhadap anak meliputi perilaku yang menyimpang dan melanggar suatu norma-norma hukum pidana, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya. Kasus tersebut melanggar nilai Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni tidak ada keadilannya terhadap dari pihak korban terhadap pelaku yang telah melakukan pelecehan, dan dari pihak kepolisian belum menindaklanjuti kasus tersebut. Dari syarat tersebut memiliki poin penting. Dari kata yang adil mempunyai makna, yaitu suatu tindakan yang tidak didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tidaklah boleh untuk melanggarnya atau dilakukan dengan yang sewenang-wenangnya. Kata beradab mempunyai arti, yaitu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama nilai sosial dan moral. Sikap dan perbuatan manusia berhubungan dengan norma-norma kebudayaan tanpa memandang baik dari suku, ras, budaya, agama, dan lainnya. Di dalam sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki pengertian hak dan kewajiban menciptakan keadilan dalam suatu negara tersebut. Maka dari itu dikembangkan sikap yang adil kepada setiap orang untuk menjaga keseimbangan dan kewajiban serta hak-hak orang lain. Maka nilai dari sila kedua dan kelima tersebut bisa kita ambil makna suatu kesimpulan bahwa sila tersebut menyandarkan kita untuk tidak melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, diri sendiri, dan menyandarkan kita untuk tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang sudah ditetapkan di negara Indonesia. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menceritakan salah satu berita pelecehan seksual yang viral di sosial media yang berjudul Aksi Bejat Waria Diduga Lecehkan Bocah Mulai Diusut Polisi. Kronologinya yaitu seorang waria diduga hendak melakukan pelecehan seksual kepada bocah berusia 9 tahun. Pelaku juga mengiming korban uang dalam melakukan aksinya tersebut. Dugaan pelecehan ini viral di sosial media. Disebutkan pelecehan tersebut terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat. Aksi pelaku bejat ini terekam CCTV dan viral di sosial media. Polisi kini mulai mengusut aksi pelaku bejat tersebut. Dalam sebuah video rekaman CCTV yang viral di sosial media, terlihat korban dan pelaku berpapasan di jalan. Pelaku yang memakai baju perempuan ini kemudian memanggil korban. Tak lama kemudian, korban dituntun ke pinggir jalan. Korban kemudian diajak mojok di balik mobil parkir di pinggir jalan. Dari narasi yang beredar, waria tersebut memaksa korban untuk berbuat mesum. Nah, kasus ini sudah terungkap setelah orang tua korban mencurigai sikap anaknya yang tak biasa. Saat ditanya, korban mengaku dicegat oleh seorang waria. Jadi, umur korban itu 9 tahun. Kejadiannya pada saat pulang les, anaknya ngadu ke mamanya dicegat sama waria dan ditawari uang. Korban itu lalu dipaksa melakukan perbuatan mesum, namun polisi belum merinci permintaan mesum yang diminta pelaku ke korban. Selain itu, Yongki memastikan pelecehan waria kepada bocah 9 tahun itu belum terjadi. Korban lalu segera melarikan diri.